Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan kelima. Model segitiga refleksi. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Batam. Pembimbing 1. Dedi Prianto, SPD. Sebagai fasilitator. 2. Emmy Rosida, SPD sebagai pengajar praktik. Jurnal Refleksi Model Segitiga Refleksi. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting dan perlu diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, karena berorientasi sesuai kebutuhan murid, sehingga dapat meningkatkan potensi belajar murid sesuai minat dan bakat. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, yang artinya sebagai guru saya perlu selalu berasumsi bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Sebagai guru yang memahami bahwa pendekatan belajar mengajar harus sesuai dengan kebutuhan murid, akan mencari setiap kesempatan untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian tidak lagi hanya dilakukan sebagai sesuatu yang terjadi pada akhir unit untuk menentukan siapa yang telah mendapatkannya atau siapa yang sudah menguasai. Penilaian diagnostik dilakukan saat unit dimulai. Di sepanjang unit pembelajaran, guru menilai tingkat kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid dan kemudian merancang pengalaman belajar berdasarkan pemahaman terbaru dan terbaik tentang kebutuhan murid. Produk akhir, atau cara lain dari penilaian akhir, atau sumatif, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dengan tujuan untuk menemukan cara terbaik bagi setiap murid untuk menunjukkan hasil belajarnya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Dengan membedakan ketiga elemen ini, guru menawarkan pendekatan berbeda terhadap apa yang dipelajari murid, bagaimana mereka mempelajarinya, dan bagaimana mereka menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Kesamaan dari pendekatan yang berbeda ini adalah bahwa semuanya dibuat untuk mendorong pertumbuhan semua murid dalam usaha mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk memajukan atau meningkatkan proses pembelajaran baik untuk kelas secara keseluruhan maupun untuk murid secara individu. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi beroperasi pada premis bahwa pengalaman belajar paling efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Di setiap ruang kelas yang berbeda-beda, mengajar adalah sebuah evolusi. Murid dan guru sama-sama menjadi pembelajar. Guru mungkin tahu lebih banyak tentang materi pelajaran, namun mereka juga terus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar. Kolaborasi yang berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran mereka, serta membuat penyesuaian sebagaimana diperlukan. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu merespon kebutuhan belajar murid dengan dilakukan analisis dan pemetaan terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Setelah itu, sebagai guru mengatur strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid dan berpihak pada murid. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini senang dan bahagia karena terpecahkan solusi bagaimana menghadapi keunikan masing-masing murid, auditori, visual, kinestetik,
dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan berpihak pada murid dengan harapan mampu mengembangkan segala potensi, minat dan bakat murid supaya mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah 1. Menyempurnakan pembelajaran pada beberapa kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Merefleksi dan memodifikasi dalam strategi diferensi konten, proses dan produk sesuai kebutuhan murid serta melakukan penilaian sumatif dan formatif. 2. Berbagi dengan rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi untuk menghadapi keunikan murid, auditori, visual dan kinestetik. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.